Kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana, hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan bukan basa-basi. Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu tidak bulat, tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak konsep, tidak terlalu banyak rancangan. Hidup normal saja apa adanya, orang akan bahagia. Semakin banyak kamu bulat berteori, semakin tidak simple, semakin kamu sumpek. Maka hiduplah yang simpel-simpel saja. Lapar ya makan, kan gitu. Haus ya minum, ngantuk ya tidur. Normal aja. Ngaji kayak gini ngantuk, nggak usah ditahan-tahan. Wong normal ya tidur aja, nggak apa-apa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, orang-orang nanti yang merintis Zarathustra ini kan ya rasnya pasti Kaukasoid. Jadi Kaukasoid itu nanti di Eropa Timur itu ada 2-3 suku yang satu ketika dia melakukan ya sekitar abad-abad ya 6.000 lah, 6.000 sebelum Masehi, 3.000, 6.000 sebelum Masehi yang mengembara. Mereka pecah-pecah kemudian mengembara ke selatan, kemudian berhenti di Eropa sekarang. Yang terkenal itu Romawi dan Yunani. Nanti beberapa di antaranya ada tinggal di pegunungan, namanya Pegunungan Kaukasus. Itu nanti yang sehingga mereka disebut ras Kaukasoid. Nah, yang tinggal di atas gunung ini menyebut diri mereka orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Kemudian diringkas jadi orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kalau pakai bahasa mereka namanya Aryan. Itu nanti sehingga mereka disebut ras Arya. Nanti kelompok ini nanti jalan lagi ke selatan, nyampe lah ke Persia. Persia itu tidak cuma Iran, termasuk Afghanistan dan sekitarnya. Kemudian beberapa melanjutkan sampai ke India bagian utara. Disitulah nanti lahir sekitar abad-abad 600 sebelum Masehi, satu zaman dengan era lahirnya filsafat di Yunani. Zaman Pitagoras dan kawan-kawan, lahirlah Zarathustra. Dan menurut sejarah, Zarathustra ini adalah gurunya Pitagoras. Yang Pitagoras ini nanti membuka cabang mistik versi Yunani yang melahirkan aliran namanya Hermetisme. Yang cabang rasionalnya itu kan nanti jadi hermeneutik. Itu inspirasi dewanya sama Hermes. Jadi itu dia orang besar, ya terkenal lah. Puncak ajarannya nanti ketika ada, jadi Iran itu kan nanti ada 3 dinasti besar sebelum Islam datang. Achaemenian, kemudian Parsian, dan yang ketiga Sasanian. Nah, ini hidupnya di dinasti Achaemenian yang awal. Rajanya yang paling terkenal namanya Cyrus kedua, yang
terkenal adil, terkenal bijaksana, dan menguasai hampir setengahnya dunia. Seluruh Asia dikuasai, kemudian Eropa sebagian dikuasai. Namanya Cyrus kedua, dikenal adil, dan bagi banyak mufassir sebenarnya Iskandar Zulkarnain yang menutup, yang bikin tembok menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bukan Alexander the Great Eropa itu, tapi Cyrus kedua ini. Dan Cyrus kedua ini punya jasa besar terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kan, ini paling dongeng dong isinya ya, ndak apa-apa lah kalian rodong ndak ngerti sejarah, ndak apa-apa. Orang Yahudi itu kan puncaknya zaman Nabi Sulaiman, yang nanti dikenal dengan Solomon Temple, kemudian Masjidil Aqsa dan lain-lain. Pada sekitar tahun-tahun 700-an sebelum Masehi, tahun-tahun itu dia kan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, Yahudi itu kan pecah jadi dua. 12 suku anak-anaknya Nabi Yakub itu kan pecah jadi dua suku besar. Yang utara 10 suku itu Israel, kemudian yang selatan suku Yudea hanya 2 suku. Tapi dua-duanya nanti habis. Yang suku Israel digempur oleh dinasti Assyria, Raja Assyria zaman itu. Sementara yang Yudea dihabiskan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Semuanya dijadikan budak, tidak ada yang selamat satupun. Terus datanglah Cyrus II ini membebaskan mereka, dan Cyrus II ini bisa menaklukkan Babilonia dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Mereka dikembalikan, diperbolehkan membangun lagi kuil Solomon, dikembalikan lagi ke tanah tumpah darahnya. Jadi jasanya besar. Dan inilah nanti mungkin ada banyak sekali ajaran-ajarannya Zoroaster, Zarathustra yang masuk. Entah itu sengaja apa enggak, atau hanya mirip saja, tapi isinya meh podo sama ajaran 3 monoteisme besar hari ini: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nanti ajaran-ajarannya mirip. Termasuk yang saya ingat, setan. Setan itu istilah dari bahasa Persia dulunya. Sebelumnya orang Yahudi tidak mengenal istilah setan. Kalau menyebut kejahatan, kejelekan biasanya pakai istilah ular. Tapi setelah kenal dengan Zoroaster, kenal istilah setan. Termasuk paradise. Itu sebenarnya istilah dari bahasa Persia juga, nanti jadi bahasa Inggris jadi paradise, masuk ke Arab jadi Firdaus. Oke, dilanjutkan. Oke, Tuhannya Ahurmas. Ahurmas itu bukan nama, sifat sebenarnya. Ahura Mazda ya Tuhan. Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Jehovah, bahasa Ibrani. Ahu itu yang hidup, Ra itu yang menganugerahkan. Jadi yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa Sanskerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa Sanskerta Mahada. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya, mahasiswa termasuk juga. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Jadi Ahura Mazda kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama, sebenarnya itu sifat. Jadi dan satu-satunya penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran. Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murty yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi, namanya Avesta.
Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta, kitabnya orang Zoroaster, itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad. Nggak apa-apa sih. Itu saya tidak tahu orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau enggak. Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik, bikinannya manusia, nyembah api. Tapi kok yo percaya kalau di kitabnya orang Zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad. Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya, wong itu dari orang Zoroaster loh. Tapi kok yo seneng ada ramalan kayak gitu. Itu sebenarnya mau bilang bahwa lo mungkin ya benar Zoroaster itu, jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya benar, besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu benar. Kalau Avesta benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar. Kamu bilang di Injil, di Bible sudah diramalkan kedatangannya Nabi Muhammad. Loh, katanya Bible karangan, ndak asli lagi. Jangan-jangan itu palsu. Kok kamu sudah seneng kayak gitu? Kita kan sok-sok gitu kan. Ahok bilang, wah agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan seneng luar biasa, kamu sebarkan kemana-mana. Ya kamu kan harus ngukur itu kan. Itu ucapan itu basa-basi, atau ucapan itu serius, atau trik, atau apa, kan harus gitu. Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu. Ada yang sudah masuk Islam, ikut naik haji, sampai orang-orang cium tangan semua. Dia bilang Islam itu luar biasa, bagus, indah. Namanya Senuk Horgronye. Iya kan? Tapi ya itulah kita, nggak konsisten. Pokoknya golek senengin tok, nyari enaknya sendiri, logikanya nggak dipakai. Maka yos kita pakailah logika, latihan mikir yang beres. Oke. Ahura Mazda itu senantiasa hadir, kapanpun, dimanapun. Ya, mirip kalau kata-kata Ahura Mazda di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah. Itu menurutku loh ya, yuk masuk-masuk saja. Tidak perlu melanglang buana atau ke antariksa untuk mencarinya. Dengan hati yang murni dan kesucian nurani, engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri. Maka jangan heran kalau Zarathustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran para sufi Persia nantinya. Al-Hallaj, Suhrawardi, Rumi, dan kawan-kawan. Karena memang ajarannya sangat dekat. Terus pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan Ahura Mazda. Tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Pikiran yang jahat itu kebencian, niat ngerusak orang lain, ingin mencelakakan orang lain. Segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita darinya. Hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu kamu merasa, kan Allah bilang wa nafakhu fihi min ruhi, ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek, yang jahat, yang kotor. Kalau kamu memasukkan yang jelek, yang jahat, yang kotor, maka yang bagus, yang jernih akan terpinggirkan. Air itu jernih, tapi begitu kamu masukkan kotoran, ya dia akan jadi kotor. Jadi hati-hati dengan pikiran yang jahat. Baru pikiran loh ya, belum perbuatan. Apalagi perbuatan. Makanya mikir gak boleh jelek, mikir gak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini, emangnya Allah mau tinggal di situ kamu jajar sama gambarnya itu? Ya kan? Kalau gambar yang gak beres
yang kamu masukkan ke sini kan nggak mau jejer sama yang itu, mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik, biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Zoroaster. Terus teorinya orang Zoroaster sewaktu adharma. Dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak, maka jangan takut. Kayak saya bilang di awal tadi, akan ada jenius yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mujaddid, nabi, utusan, rasul. Allah kan selalu begitu. Seandainya kita yakin kenabian sudah berakhir, tapi kewalian dan mujaddid kan tidak, pembaharu kan tidak. Setiap sekian puluh tahun sekali akan datang pembaharu. Oke, itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster, Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas dari hati nurani. Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan. Kalau di Islam, kamu sholat itu kan persembahan. Kamu persembahkan tenagamu, kamu persembahkan pikiranmu, kamu persembahkan hidupmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan persembahan lillahi rabbil alamin. Persembahan itu tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas, tidak dari hati nurani. Sholatmu itu tidak ada value-nya kalau rasanya masih kewajiban. Kewajiban itu kan tidak ikhlas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya, itu kan kamu kepeksa gawe, kalau nggak gawe gimana? Itu berarti tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, value-nya nggak kelihatan. Pak, kenapa ada orang sholat tapi masih kurang ajar? Korupsinya jalan terus, umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya karena ibadahnya nggak punya value. Kenapa nggak punya value? Formalitas, nggak ikhlas, kewajiban. Ya kan? Kamu kan merasa sholat itu beban luar biasa kan? Wah, udah sholat isya belum ya? Ayo kan nendang sholat kan? Jadi rasanya dikejar-kejar, tiap hari disuruh sholat. Rasanya kan begitu. Seolah-olah jangan-jangan kamu nggak butuh sholat, tapi Allah lah yang butuh sholat. Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah? Kan nggak ada. Tapi kamu merasa kalau pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu. Ibadah apapun, puasa itu, kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah, atau sebulan dibagi-bagi setahun, tiap bulan 2 hari itu kan enak Pak. Misalnya, kenapa kamu usul kayak gitu? Karena kamu merasa berat. Kenapa berat? Karena bagimu itu masih kewajiban. Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu, yang butuh kamu. Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas itu kamu ridho pada Allah, sehingga nanti Allah ridho padamu. Oke, terus kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai Ahurmas. Namun apapun juga adalah di kau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin saya tidak tahu sesi keberapa itu, 2-3 sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan, ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai. Kamu bingung luar biasa. Sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zoroaster tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku percaya ada. Titik. Tidak harus cerewet. Dari
daripada capek-capek. Oke, percaya ada itu sama kayak rumusnya Zoroaster tadi. Di pikiran, di kata-kata, dan di perbuatan. Coba dicek, apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jomblo terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu? Itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan? Karena begitu kamu sombong, apakah dalam kata-kata atau perbuatan, berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana, tapi aku percaya bahwa Allah itu ada. Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah ora sare. Oke, jadi itu kebertuhanannya Zoroaster. Iman, ya, iman itu kehidupan kehilangan gairah kalau seseorang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Sepinter apapun dirimu, hidupmu itu bergantung pada kepercayaan demi kepercayaan. Apapun kepintaranmu. Kenapa saya minum? Karena saya percaya bahwa setelah minum hausku hilang. Ya kan? Beneran kan? Berarti kepercayaanku terbukti. Nggak ada orang yang bisa hidup tanpa kepercayaan. Ya, kepercayaan itu antara lain iman dalam agama. Nggak ada orang hidup tanpa akidah. Apapun akidahnya, seateis apapun orangnya. Begitu kamu ndak punya kepercayaan, hidupmu akan kehilangan gairah. Kenapa sih mati-matian kamu kerja? Karena kamu percaya begitu kamu kerja, kamu dapat hasil, hidupmu bahagia. Itu kan percaya. Meskipun ada orang yang sudah kerja hidupnya masih sumpek. Kenapa sih kok kamu dadak kawin? Eman-eman loh uangmu, nanti dikasihkan istrimu. Mbok, sudahlah kalau sekedar pingin itu, mbok kamu jajan aja misalnya. Ya kan sama aja, kamu nggak kehabis banyak. Cuma kenapa kamu nikah? Karena kamu percaya hidupmu lebih tenang dengan nikah. Iman, kepercayaan. Kenapa kamu kok mau-maunya ngaji kayak gini 2 jam? Saya juga kok mau-maunya ngomong 2 jam, nggak selesai-selesai. Loh ya kan, loh kalau dipikir kayak gitu loh, ya ngapain capek-capek itu. Tapi kan ada kepercayaan yang kita yakini. Ya sidik-sidik ono manfaatnya, syukur lah. Kemarin katanya sudah sampai sesi ke 100. Saya tidak pernah ngitung, jadi yombo lah, mbu 100, mbu 100, tidak pernah tak hitung. Berarti sekarang 101. Saya tidak tahu. Yuk, seandainya setiap kali sesi kamu dapat 1 aja wawasan, 1 aja hikmah, 1 aja kebijaksanaan, berarti sekarang kamu bisa punya 100 kebijaksanaan. Oh, sudah jadi wali kamu. 100 itu sampo itu. Terus baik buruk katanya Zoroaster, baik buruk itu sudah logikanya dunia. Pasangan-pasangan itu sudah modusnya ciptaannya Ahurmas. Ada siang, ada malam, ada seneng, ada susah. Modus hidup memang semacam itu. Ada baik, ada buruk. Maka hidup ini alurnya harus cinta, bukan benci.
Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh. Loh iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak malas yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi, ndak itu pasangan kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam gak pernah saingan, gak pernah merasa rival, gak pernah mencaci maki, mengkafirkan. Yang siang mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, gak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri, ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh Ahurmas, semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kadung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepakai. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya. Terus, dan semua itu sesuai dengan citranya Ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pinter, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dan itu alami. Di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan. Ada pemerintah, ada rakyat. Ada dosen, ada mahasiswa. Ada takmir, ada... Takmir ini pasangannya apa? Masjid. Oke. Yang tidak punya pasangan kan hanya jomblo. Nah, ya kan kamu kan menyebutnya jomblo, tapi percayalah bahwa realitas itu tidak jomblo. Realitas selalu ada pasangannya. Jadi silahkan galau yang masih jomblo, berarti kamu tidak mengikuti hukum alam. Hukum alam itu selalu ada pasangannya, masa kamu tidak ada pasangannya, ya kan? Oke. Dosa. Apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa, sumber utama keliru dan khilaf itu karena kurangnya pengetahuan. Maka apapun dosa yang kamu lakukan, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Selidiki dirimu sendiri. Karena mungkin banyak keburukan-keburukanmu yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain, ngasih contoh kalau di Avesta, jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan, dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita tidak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral, bagi Zoroaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil, ada daun dipanggil der, nggak ada, iseng aja sih, nyabut-nyabut daun, nyabut itu bagi Zoroaster dosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah, buat apa? Ada semut nggak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, gitu. Ya kan, kamu
Tega sekali kamu pembunuh sebanyak itu orang, sebanyak itu semut. Lu semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Lu kasihan. Kamu kok tega sekali bunuh, tidak ada gunanya. Kan ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang tidak ada gunanya. Ya kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbak usir semua, ya tidak masalah, itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya nggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia minggir-minggir, kamu masih ngejar aja, usil, kamu bersihin semua. Nah, kan yang kayak gitu, itu yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senengnya dewe. Oke, kadang-kadang kan gitu, sama semut lah, sama coro lah, sama cecek lah, sama apalah. Kadang-kadang kamu usil kayak gitu kan. Oke, dan itu dosa katanya Zoroaster. Tidak ada gunanya kok. Kecuali ada gunanya, mungkin kamu mau bikin rempeyek semut apa-apa, ya tidak apa-apa, dibunuhi terus digoreng, ya tidak masalah. Kalau nggak ada ya jangan, nggak ada gunanya, tidak harus iseng. Doa kalau menurut Zoroaster itu jalan ke surga, jalannya jiwa untuk naik ke langit dengan kendaraan kata-kata. Berdoa itu indah luar biasa. Doa itu berarti kamu merasa Allah itu dekat dan mendengarkanmu. Saya tidak tahu kalian masih rajin berdoa apa enggak ya. Jangan-jangan sudah mulai jarang, atau jangan-jangan doanya sudah formalitas. Doa formalitas itu ya apalannya ya kui, tiap doa ya itu dibaca. Doa sambil gini, karena doa sambil gini-gini, sambil gini-gini, sambil nggak niat. Padahal doa itu momen sangat pribadi ketika kita berhadapan dengan Allah terus kita curhat. Ya kan kalau kita curhatnya hatinya nggak hadir, ya kan eman-eman. Mintalah, nggak usah harus doa yang kamu hafalin, ngobrol aja pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang kamu bisa. Ya Allah, ngasih nilai A aja kan nggak susah kan? Kan masa cuma A aja, apa susahnya bagi engkau ya Allah kan? Santai aja lah. Kan gitu, nggak apa-apa. Kok akrab. Ya Allah, pacar satu aja loh. Dicobalah, siapa ngerti saya semakin soleh kalau punya pacar. Coba sekali-sekali. Loh, ndak apa-apa ya ngobrol kan. Ya, biar Allah itu jadi bagian dalam hidupmu gitu loh kan. Selama ini jauh sekali. Libatkan terus-menerus. Ya yang sudah punya pacar, kalau pas pacaran kan diinget-inget juga, wow, ini ada Allah. Sebentar ya Allah, saya masih pacaran. Nah, loh kalau kamu sudah pamit ke Allah pacaran kan nggak berani macam-macam. Paling nggak kan ya sebentar aja. Oke, boleh nggak pegangan? Boleh ya Allah, sebentar aja nggak apa-apa. Oke, ya latihan. Iya kan, dan yakin Allah ndak marah kok, paling ketawa-ketawa, agak cekikian itu aja. Oke, kan Allah sangat sayang padamu. Nanti tak istighfar, tenang aja ya, masih istighfar. Oke, ya jadi kalau bahasanya Zoroaster, doa itu adalah caramu untuk naik ketemu Allah dengan kendaraan kata-kata. Terus yo kalau di Zoroaster dikasih saran, cara paling baik itu meditasi. Meditasi itu maksudnya apa sih? Jiwamu hadir, tenang, kusyuk, tumakninah kalau istilah kita, berhadapan dengannya. Jangan kamu di hadapan Allah, pikiranmu di mana? Kamu ngomong tidak tahu ngomong apa. Kalau kamu berdoa yang hafalan itu kan kamu sebenarnya nggak terlalu sadar kamu sebenarnya minta apa. Loh, kalau orang minta tapi nggak sadar dia minta apa yo mau dikasih. Atau jangan-jangan sudah dikasih kamu juga nggak ngerti. Wong kamu nggak ngerti minta apa.
Itu kan yang ngasih nggak jengkel itu kan. Kamu sudah minta, ya sudah dikasih. Besok itu lagi dibaca minta lagi. Nah kemarin sudah dikasih kok masih minta lagi itu loh. Itu yang diminta kan bisa Terus manfaatnya doa apa kalau katanya Zoroaster? Membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk dan hadir. Doa itu kan seolah-olah bilang, ya Allah masuklah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa tak wujudkan. Untuk bisa mewujudkan keinginanku, engkau masuklah dalam hidupku. Makanya ada yang bilang, orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Dia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Orang yang berdoa itu berarti dia mempersilahkan Allah, masuklah ya Allah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa. Aku sendiri nyari pacar tidak bisa, ya Allah ditolak terus nembak bolak-balik. Masuklah dalam hidupku untuk ikut main. Kalau saya sendiri kalah mesti. Itulah doa. Maka mintalah, ngobrollah, akrablah, curhatlah, masukkan Allah dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Allah sendiri bilang, kalau kamu mendekat padaku selangkah, aku mendekatnya 10 langkah, bahkan 100 langkah. Kalau kamu mempersilahkan Allah masuk, itu Allah senangnya luar biasa. Diperhatikan oleh hambanya. Ternyata aku masih dianggap ada, kan gitu. Ternyata masih dianggap penting, kan gitu. Kalau kamu sayang sama orang, dan orang itu nganggap kamu penting, nganggap kamu, mbok kamu sama aku terus, itu kan kamu senangnya luar biasa. Dan insya Allah, Allah juga semacam itu. Diajari oleh Zoroaster bahwa doa itu sangat agung, karena doa membuka gerbang kuil dalam diri kita agar Tuhan berkenan masuk dan hadir. Oke. Terus syukur. Syukur bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Karena orang Jawa disyukurno itu berarti dikapokkan, disyukur ora kowe. Oke, jadi syukur itu berarti berterima kasih, matur nuwun. Karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita, itu yang ngatur Tuhan. Katanya Zoroaster, itu dari ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kamu bisa narik saja, nggak bisa keluar juga, wassalam. Ya kan, kamu duduk nanti masih bisa berdiri, itu kan juga Allah yang mengizinkan, yang ngatur. Maka tiap gerak langkahmu, tiap detak jantungmu harusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah. Karena sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung, nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu. Apapun itu. Makanya ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun, di momen apapun, itu alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur. Kalau sedang alpa bilangnya astagfirullah. Kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya Masya Allah. Kalau ada yang luar biasa bilangnya Subhanallah, kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa, astagfirullah, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini, astagfirullah, kan gitu. Harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. Loh ya kan? Yo. Loh, alasannya banyak, tinggal kamu cari. Loh kok alhamdulillah, Pak? Loh alhamdulillah matamu masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah kamu masih normal. Banyak orang yang nonton lawan jenisnya nggak tertarik, berarti alhamdulillah normal kan gitu.
Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena lihatnya, tapi karena anugerahnya Allah. Oke, itu kan sudah di skenario Allah. Kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus, kan gitu. Oke. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah. Apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu tidak alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia. Maka alhamdulillah lah, hayati alhamdulillah dalam hidupmu. Itu berarti kamu rela, kamu ridho diapain aja oleh Allah, berarti kamu bahagia sudah. Jadi rumusnya sebenarnya alhamdulillah. Maka syukurlah kalau di Zoroaster. Oke. Terus cinta dan ekstase. Hampir semua agama ngomong tentang cinta. Jadi ibarat api melahap kayu cendanya, seharusnya juga api dalam dirimu demi kasihmu, melahap hatimu demi kasihmu pada aur emas. Jadi cinta ketuhanan yang pertama. Cintailah Tuhan. Kalau katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu, kamu suka dandan, cinta pada wajah yang cantik, kamu suka apapun itu, coba kamu tarik terus, ujungnya pasti ketemunya yang maha, pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali, yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk, nanggung. Harus dilanjutkan sampai ke Allah cintamu. Meskipun ya karena kita ini agak materialistik, yang non-materi itu susah dicintai. Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek matre, nggak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patokanmu, kamu berhenti di fisik, pasti nggak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah Pak mencintai Allah. Lebih enak cinta sama yang cakep-cakep. Loh, yang maha cakep itu Allah. Ya Allah tidak kelihatan Pak. Yang kelihatan ya yang manis-manis, yang itu berarti cara mikirmu masih matre. Meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme. Kamu sendiri masih matre. Terus setiap manusia baik yang sederhana, berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam, maupun yang penuh ekstase, para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang, saya ndak itu Pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitrah. Segala sesuatu fitrahnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya, kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang, semoga kamu segera ketemu Allah, kamu kan, wah berarti doain jelek Pak, saya segera mati berarti. Enggak. Justru
harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki, dicari lagi sampai kamu pengen ketemu asal. Kayak kamu di kampungmu itu loh. Kampungmu itu meskipun jelek di desa, kalau di sana harus ganti kendaraan 4, 5, 7 kali, tapi kan kamu kangen pengen pulang kampung terus. Meskipun hidup di Jogja, di sini rame apa-apa ada, tiap kali mudik kamu kan senang luar biasa. Ada kerinduan tertentu. Itu sebenarnya kembali ke asal, itu fitrah. Makanya kalau Idul Fitri semua orang mudik. Mudik itu berarti kembali ke fitrah. Fitrahmu ya dari kampung, ya kampung aja yang kamu rindukan, kan gitu. Yang dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja, mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja. Jadi asalnya dari mana, pernah ngalami apa aja, biasanya orang rindu. Nah, harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Oke. Cinta itu ada di mana-mana, baik di gua maupun di kuil. Cuma pesannya Zoroaster, kalau kamu sudah ekstase, sudah mabuk dengan cinta ketuhanan, jangan bilang. Jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak ngalami nilai-nilai indah ini. Jadi ini yang dialami para sufi, para darwis yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu. Jadi pesannya Zoroaster, sudahlah, gak usah banyak bilang-bilang. Di luar banyak orang yang egois, yang dipuja diri mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam kebodohan. Biar aja, kamu nikmatilah keindahanmu. Itu pesannya Zoroaster. Jadi pendapatnya Zoroaster tentang cinta dan ekstase, kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana, hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan bukan basa-basi. Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu tidak bulat, tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak konsep, tidak terlalu banyak rancangan. Hidup normal saja apa adanya, orang akan bahagia. Semakin banyak kamu bulat berteori, semakin tidak simple, semakin kamu sumpek. Maka hiduplah yang simpel-simpel saja. Lapar ya makan, kan gitu. Haus ya minum, ngantuk ya tidur. Normal aja. Ngaji kayak gini ngantuk, nggak usah ditahan-tahan. Wong normal ya tidur aja, nggak apa-apa. Iya kan? Lah ya ngantuk kan memang obatnya tidur. Simple. Semakin kamu bertahan, semakin kamu ndak bahagia. Loh iya loh, kamu nahan ngantuk kan gak bahagia, itu mati-matian teklak tekluk, waduh susah. Coba kamu simpel aja, nyari sendenan terus merem, alhamdulillah bahagia, simpel aja. Kalau ada yang marah kamu kok tidur, lah yo ngantuk. Ya kan? Sederhana implikasinya bahagia. Yang bikin kita gak bahagia itu kita terlalu jelimet memahami kehidupan ini, terlalu rumit, terlalu ruwet. Nah, jadi simpel aja. Terus pengetahuan dan kebijaksanaan
Ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting. Harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian, dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi, merasa sia-sia ketika dia dapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu khairu jalis, teman duduk yang paling enak, teman hidup yang paling setia. Ilmu tidak pernah mengkhianatimu. Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu, semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen, jadikan momen untuk belajar. Tidak harus nunggu ngaji, tidak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi itu tidak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Ngerokok ya mesti. Saya dulu sering, sekarang kadang-kadang. Nggak apa-apa kan, di kamar mandi itu lama aktivitasnya, sambil baca-baca komik apa, baca apa kan nggak masalah. Jadi teman terbaik itu buku. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi nggak ada apa-apa kan, pengetahuan ditambah. Kalau nggak bawa buku, yo belajar dari lingkungan sekeliling. Karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Lagi sendirian, nongkrong, nggak ada pacar, di sana ada orang pacaran, ya belajar. Oh kayak gitu. Loh iyalah kan belajar. Meskipun tidak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran, kamu belajar langsung. Observasi partisipan. Oh, kayak gitu pacaran. Oke, loh kan ilmu, tidak ada salahnya, nggak apa-apa. Oke, terus kerja. Orang Zoroaster, bagi orang Zoroaster profesi tertinggi itu tani. Pertanian adalah pekerjaan yang paling agung karena sifatnya selalu kreatif dan produktif. Kalau PNS mogok tidak masalah, pedagang mogok tidak masalah. Kalau petani mogok kamu tidak makan. Nomor satu profesi itu tani. Maka jangan diketawain, jangan disepelekan orang tuamu. Saya tidak tahu di ruangan ini semoga masih ada yang bercita-cita jadi petani. Saya tidak tahu masih ada apa enggak ya. Saya siap Pak, tani pokoknya Pak. Meskipun lulus S3 saya ingin tani Pak. Nah, ada enggak yang masih gitu? Kalau masih ada bagus. Sektor-sektor kreatif dan produktif katanya Zoroaster. Kamu yang menopang kehidupan manusia itu tani. Ya tani bisa dikiaskan dengan ternak dan yang sejenis itu, yang menyediain kebutuhan dasar manusia. Manusia dilahirkan agar bekerja dan sejahtera, bukan untuk berleha-leha dan berkarat. Itu bukan dari saya loh, berkarat. Memang terjemahnya begitu. Kalau kamu males, hati-hati, lama-lama kamu karaten. Iya, bahasa Jawane tayengen itu. Jadi yang semula warnamu putih, nanti warnamu jadi coklat jelek. Nggak kepake. Karaten itu harganya jatuh sudah. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu berkarat. Jadi termasuk yang lama jomblo, hati-hati kamu berkarat besok. Yang sudah waktunya nikah, nikahlah. Nggak usah ditunggu-tunggu, nunggu apa lagi wong wis tuwa. Daripada nanti karaten.
Ya kalau karaten susah sendiri kamu. Oke, kita panen pada saat ini karena usaha leluhur kita di masa lalu. Maka anak-anak kita harusnya menikmati hasil jerih payah kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang tidak ada yang mau jadi petani, maka anak cucumu besok entah dia bisa ngerti rasanya beras apa enggak. Kalau nggak ada yang mau jadi tani, anak cucumu besok jangan-jangan makannya burger sama ayam goreng saja, tidak ada nasinya. Jadi nanamlah sekarang. Ya sebenarnya maksudnya nanam apa saja, berkarya apa saja untuk dinikmati anak cucumu besok. Jadi manfaatnya kerja itu eksistensial dan sekaligus futuristik. Eksistensial karena fitrahnya manusia itu kerja. Kayak katanya Karl Marx, eksisnya manusia itu karena dia kerja, kreatif, dan berkarya. Maka dia eksis. Dan yang kedua karena yang diwariskan pada anak cucunya. Maka kerja jadi penting. Waktu adalah milik manusia yang paling berharga. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli. Waktu yang kau sia-siakan adalah kehidupan yang kau mubadzirkan. Waktu yang kau pergunakan sebaik-baiknya adalah kehidupanmu yang terbaik. Seorang yang tidak pernah belajar apapun dari masa lalu akan dihukum oleh masa depan. Hati-hati dengan waktu. Temanmu paling baik dan musuhmu paling besar itu waktu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantumu. Tapi kalau kamu melupakan dia, dia akan membunuhmu. Waktu yang kau sia-siakan adalah hidup yang kau mubadzirkan. Sehari 24 jam, coba dihitung dari 24 jam itu berapa menit, berapa jam yang menurutmu penting. Menurutmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang penting. Kamu rekap sendiri ya. Hari ini aku bangun jam 7 misalnya, sholat subuhnya agak telat. Terus dari jam 7 sampai jam 12 ngapain aja, 7 sampai 8 ngapain, 8 sampai 9 ngapain. Kira-kira waktu yang mubazir dengan yang tidak mubazir perbandingannya berapa banding berapa. Nah itu karena waktulah hidupmu itu, hartamu yang paling berharga. Waktu tidak bisa balik. Nikmati momen apapun yang bisa kamu nikmati. Itu waktu. Oke. Terus kehormatan diri. Yalah. Jadi derajat kehormatan diri. Kalau tadi harta paling berharga itu waktu, kehormatan adalah harga yang tidak bisa dinilai. Jangan ditukar dengan apapun. Itu kehormatan. Kamu boleh miskin, boleh dianggap bodoh, boleh IP-nya jelek, tapi tetap harus terhormat. Mending kamu ndak lulus kuliah daripada maksain biar lulus, terus kamu ujian nyontek dan ketahuan. Karena kehormatanmu jatuh. Hindari hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat kehormatan dirimu. Begitu kehormatanmu jatuh, pasti kamu tidak bahagia. Oke, terakhir, filantropi. Filantropi itu perilaku keseharian berhadapan dengan manusia yang lain. Kerajaan Ahurmas adalah bagi mereka yang membantu orang miskin. Lupakan dirimu, kenali Tuhan di setiap makhluk dan segala benda. Seorang dapat terbang tinggi, lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah daripada lumpur. Ya kan? Ahsanu taqwim atau asfala safilin. Oleh karena itu, pertahankan nama baikmu.
Jadi muslim yang baik, muslim yang soleh. Berpikirlah sendiri dan jangan melalui orang lain. Dan nggak usah ngereko-ngereko itu kalimat tak tulis terakhir itu, bintang dan planet tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan kita. Jangan percaya dengan kutukan ilmu hitam, keberuntungan angka. Mikir sendiri, rumuskan sendiri hidupmu. Nggak usah terlalu rumit kamu baca-baca ramalan bintang lah, baca-baca kan seringan yang kamu gitu ramalan. Ramalan bintang itu kadang-kadang setiap bulan sekali diulang ditampilkan lagi dan kamu masih percaya. Dan saya punya teman wartawan itu ya kentekan bahan ya dimasukkan yang bahan 2-3 bulan yang lalu dimasukkan lagi dan itu orang percaya. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana triknya ramalan bintang itu ya sebelum kamu baca isi ramalan ya tutuplah anunya. Tutuplah judulnya yang Taurus, Pisces itu tutupan. Terus usahakan kamu tidak ngerti itu bagian apa, bacalah isinya. Nanti kan semuanya kayaknya cocok sama hidupmu. Coba aja. Tidak usah kamu cek kamu yang bintang apa, tutup dulu itu judul-judulnya, Taurusnya, Capricornnya. Terus kamu bacaan isinya satu-satu. Itu nak kamu merasa, oh ini ya cocok, ini ya cocok. Nanti ini mesti banyak yang cocok. Karena yang isinya general, umum. Minggu ini hati-hati dengan keuangan. Ya kan? Loh, sebenarnya keuanganmu nggak masalah, tapi kamu terus nyari-nyari kan. Oh, apa ya kira-kira keuangan itu? Wah iya yang ini mesti gitu. Ya kan? Ingat-ingat, tiap hari dia senyum, kelihatannya ada maksud nih. Ah itu kan kamu, wah itu jangan-jangan jatuh cinta ini kan gitu. Itu ramalan. Maka udahlah nggak harus percaya. Ngeramal itu gampang. Kalau kamu ditanya orang ngeramal misalnya, Mas kira-kira saya gimana Mas? Wow, kelihatannya kamu pernah punya salah ya. Ya mesti wahai, mana ada orang tidak punya salah. Iya kan? Itu cara paling gampang itu. Kamu mesti pernah punya salah ini, hati-hati loh. Kamu salah itu bisa gampang cari rumus-rumus kayak gitu dan banyak. Kamu bisa jadi peramal hanya dengan gara-gara. Kadang orang begitu digituin dia cerita sendiri. Baru kamu bisa masuk. Maka katanya Aura Mazda, adalah gak usah percaya yang gitu-gitu. Mikir sendiri, mandiri. Hidup ini wong keputusan kita sendiri kok, kita bebas milih.